Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanang Alfon Amrullah, NIM T2019 1321. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang jenis-jenis model pembelajaran. Jenis-jenis model pembelajaran memiliki satu model pembelajaran yang diterapkan kepada siswanya, karena dengan model pembelajaran tersebut dapat membuat para siswa mengerti akan pelajaran yang akan dibawanya. Dan berikut merupakan jenis-jenis dari model pembelajaran, yaitu yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini adalah suatu model pembelajaran yang mengacu kepada beberapa macam dari metode pembelajaran yang mana sejumlah siswanya mampu bekerja di dalam kelompok-kelompok kecil untuk bisa saling membantu satu dengan yang lainnya di dalam mempelajari satu materi di dalam pelajaran yang disampaikan. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif antara lain, yaitu yang pertama, untuk menuntaskan materi belajar, siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan heterogen. Yang ketiga, jika dalam kelas terdiri dari beberapa ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan agar tiap kelompok berbaur. Yang keempat, penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan. Yang kedua, yaitu model pembelajaran terpadu. Pada model pembelajaran terpadu, yaitu suatu pembelajaran yang bisa memungkinkan seluruh siswanya, baik dengan cara individual maupun secara kelompok. Dan juga dapat menggali dan kemudian menemukan suatu konsep dan prinsip secara holistik. Pembelajaran terpadu ini juga adalah suatu model yang dapat mencoba memadukan berbagai pokok dari pembahasan. Model pembelajaran terpadu merupakan model yang dapat melibatkan beberapa mata pelajaran sekaligus agar memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna pada peserta didik. Pembelajaran terpadu terbagi menjadi 10 jenis, yaitu apa saja? Yang pertama, model penggalan. Yang kedua, model keterhubungan, model sarang, model urutan. Yang kelima, model bagian. Yang keenam, model jaring laba-laba. Yang ketujuh, model galur. Yang ke-8, model keterpaduan. Yang ke-9, model celupan. Dan yang berikutnya, yang terakhir, model jaringan. Lanjut ke nomor 3, yaitu model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual adalah suatu konsep belajar di mana dapat mendorong seorang guru maupun instruktur untuk bisa menghubungkan antara materi yang akan mereka ajarkan dengan suatu situasi di dunia nyata para siswanya. Pembelajaran kontekstual ini juga dapat mendorong para siswanya menciptakan suatu hubungan di antara pengetahuan yang mereka miliki dengan penerapan di dalam kehidupan mereka seperti biasanya. Pengetahuan dan juga keterampilan para siswa tersebut diambil dari usaha para siswa untuk mengonstruksi sendiri ilmu pengetahuan dan juga keterampilan yang baru apabila siswa belajar. Model pembelajaran kontekstual merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas peserta didik. Peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya monoton dan mencatat. Ada 7 komponen utama dari pembelajaran kontekstual yang membuatnya khas jika dibandingkan dengan model yang lain, yakni yang pertama, konstruktivisme, mendorong peserta didik agar bisa mengonstruksi pengetahuan melalui pengamatan dan pengalaman. Yang kedua, inquiry, didasarkan pada penyikapan, penyelidikan atau pencairan pencarian yang saya maksud dan penelusuran. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu bertanya, yaitu sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu. Yang selanjutnya yaitu
learning community dilakukan dengan membuat kelompok belajar. Yang kelima yaitu modeling, dengan mempergerakkan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. Yang keenam yaitu refleksi, proses pengkajian pengalaman yang telah dipelajari. Yang ketujuh, penilaian nyata, proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan peserta didik. Lanjut, model yang keempat yaitu model pembelajaran kuantum. Model pembelajaran ini sengaja dirancang dengan beberapa teori maupun pandangan psikologi kognitif yang menyingkirkan berbagai hambatan belajar melewati suatu penggunaan cara dan juga alat yang tepat. Dengan begitu, maka para siswa bisa belajar dengan alami dan juga mudah. Komponen utama pelajaran kuantum dapat berupa yang pertama, beta konsep, yaitu sebagai teknik belajar efektif. Yang kedua, teknik memori, yaitu teknik yang memasukkan informasi ke dalam otak sesuai dengan cara kerja otak. Yang ketiga yaitu sistem masa alokasi. Dan keempat, teknik akrostik, yaitu teknik menghafal dengan cara mengambil huruf depan dari materi yang ingin diingat, kemudian menggabungkannya. Lanjut ke model yang kelima yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran ini yaitu suatu model pembelajaran yang dapat menyajikan suatu masalah secara konstekstual sehingga dapat merangsang para siswanya untuk bisa belajar dengan baik. Fokus dari model pembelajaran ini tak banyak kepada apa yang telah dikerjakan oleh para siswa, akan tetapi pada apa yang para siswa tersebut pikirkan ketika mereka mengerjakannya. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya